biasa-biasa saja, dan hari ke-4, 5, 6 itu keluar darah agak banyak. Kemudian hari ke-7 darah mulai mampet, tapi tetap saya pakai terus pentiliner sampai darah benar-benar bersih dan rasanya sudah ringan, enteng, dan sudah plong. Sudah 1,5 tahun ambeien saya sudah tidak pernah kambuh lagi. Sebelum memakai pembalut netes, saya mengalami pendarahan terus-menerus selama 4 tahun. Alhamdulillah, berjalan 3 tahun ini saya tidak mengalami pendarahan lagi dan flek lagi. Buat para perempuan, wajib banget nih dicatat. Manfaat nates pembalut juga banyak banget, seperti mencegah dan mengatasi keputihan, meringankan gejala PMS seperti nyeri haid, mengatasi gatal karena lembab saat memakai pembalut, dan menuntaskan pembuangan darah kotor. Aku falling in love banget sama si nates ini. Hai buat cewek-cewek, di sini siapa nih yang kalau lagi haid suka nyeri perutnya? Kalian wajib cobain Nates Sanitary Pads ini. Pembalut Nates ini tuh nyaman banget digunain. Ini benar-benar sejuk banget, ada sensasi dingin gitu loh. Pastinya dia juga mengandung herbal dengan ketebalannya yang sangat tipis. Jadi aman banget dan nyaman dipakai karena ini ultra thin, gak bikin risih. Nates Sanitary Pads and Panty Liner, sahabat saat datang bulan. Sudah bertahun-tahun saya ada keluhan ambeien dan sudah keluar benjolan di area luar dubur. Disuruh tempel di bagian yang sakit. 1-2 hari saya tempel masih biasa-biasa saja, dan hari ke-4, 5, 6 itu keluar darah agak banyak. Kemudian hari ke-7 darah mulai mampet, tapi tetap saya pakai terus pentiliner sampai darah benar-benar bersih dan rasanya sudah ringan, enteng, dan sudah plong. Sudah 1,5 tahun ambeien saya sudah tidak pernah kambuh lagi. Sebelum memakai pembalut netes, saya mengalami pendarahan terus-menerus. Semangat baru, kau memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko.
kasih kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Baru kau memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa turut membangun nusa dan bangsa, bahu membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kasih kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko.
Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra KK Indonesia di seluruh Indonesia hingga mancanegara? Hebat, luar biasa. Oke, baik, Mitra KK, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Saya doakan semoga tetap sehat dan bahagia ya, karena itu yang utama sekarang ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Yeni di acara online kelas kesehatan, online kelas KK kesehatan ya. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Oke, Mitra Keke, kita harus kenapa saya harus bilang sehat dan juga bahagia, karena kesehatan itu nomor satu ya, Bapak Ibu semuanya. Karena kalau dengan sehat, kita mau apa aja bisa ya, mau belajar, mau bekerja ya, mau beribadah, mau apapun semuanya pasti bisa ya. Nah, kalau sekarang kita lagi concern soal pandemi bahwa ada varian baru ya, ada Omikron gitu ya. Tapi jangan salah, untuk masalah wanita juga ada masalah kewanitaan yang seringkali menghantui tapi dianggap sepele, dianggap remeh ya. Hari ini ya kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup dekat nih dengan wanita ya. Pasti cewek-cewek dari mulai remaja sampai dengan ibu-ibu ya pasti sudah pernah mengalami masalah ini, yaitu masalah keputihan. Oke, kalau wajah atau kulit pengen ya putih, bersih, glowing, tapi kalau keputihan ya untuk organ reproduksi kita pasti kita maunya jauh-jauh, jangan deket-deket ya. Karena ternyata dengan adanya keputihan ini adalah satu pertanda bahwa adanya penyakit yang harus diwaspadai nih. Hari ini ya, saya lihat angkanya baru 48 partisipan. Jadi Bapak Ibu boleh nih diingatkan kembali untuk keluarga, teman-teman, jaringan Anda, grup Anda, boleh ikutan acara hari ini karena penting banget ya. Karena masalah ini memang sangat dekat sekali khususnya dengan wanita ya. Oke, hari ini kita akan mengangkat tema seberapa bahayakah keputihan? Ayo, boleh di komen siapa yang pernah mengalami keputihan. Boleh di komen ya. Atau seumur hidupnya belum pernah mengalami keputihan. Boleh di komen ya. Kalau saya sendiri, jujur saya pernah mengalami keputihan. Keputihan biasanya kalau lagi capek, kalau lagi stres ya. Waktu hamil juga cukup intensitasnya cukup sering. Nanti kita tanya-tanya nih sama Dokter Olive ya siang hari ini yang akan menjadi narasumber kita di acara online class siang ini. Kita mau tanya-tanya, bahayanya seberapa bahaya sih keputihan itu? Lalu bagaimana nih pencegahannya? Karena menurut riset ya, menurut riset dari BKKBN bahwa wanita di Indonesia nih memang cukup banyak ya prosentasenya yang mengalami keputihan dan berulang-ulang keputihannya ya. Udah ngerasa sembuh tapi kembali lagi dan seterusnya. Dan kayaknya nggak cewek-cewek aja ya, atau remaja putri, ataupun orang tua atau ibu-ibu saja ya yang harus ikut acara hari ini. Bapak-bapak ya yang punya anak putri, yang punya pasangan ya, yang masih pacaran, harus tahu, atau mungkin adiknya, kakaknya harus tahu ya masalah ini ya. Karena ini penting banget dan kita punya solusi untuk masalah keputihan ini. Hari ini sekali lagi kita sudah mengundang narasumber kita 2 orang ya yang hebat dan luar biasa. Ada dokter yang sudah sering banget kita undang di acara online class, ada Dokter Olive Indri ya, berikan applause dong ya. Nanti akan memberikan Selamat presentasi siang, kepada Bu Yeni. kita. Halo Dok, apa kabar Dokter Olive? Alhamdulillah baik. Apa kabar Iya, Bu Yeni? Baik? hebat luar biasa. Iya, Mantap. mantap.
Jadi siang ini juga kita akan mengundang Senior Health Consultant KK Indonesia, Ibu Erlita Febriani. Halo Bu Erlita, selamat siang. Halo Bu Yeni, selamat Iya. siang. Selamat Kebetulan siang hari Dokter ini Olive. narasumbernya juga cewek-cewek ya. Oh iya, Jadi Selamat kayaknya punya siang, Bu pengalaman juga Erlita. nih tentang keputihan. kita pinky ya hari ini ya. Hari ini Backgroundnya juga pinky. Benar. benar ya. Ya soalnya bulan depan sudah mendekati hari Valentine ya. Nuansanya pinky-pinky. Oke, jadi kita nanti akan mendengarkan presentasi pertama dari Bu Dr. Olive Indri ya untuk tentang tema kita hari ini yang cukup menarik, seberapa bahayakah keputihan. Oke, sudah siap Dok? Oke. Oke, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, apa kabar? Sehat semua ya. Baik, siang hari ini saya mau bawakan topik tadi ya, kata Bu Yeni cukup menarik ya. Hari ini keputihan bukan kemerahan ya. Ya, hari ini saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah masuk? Dok, sudah. Oke, sudah. Ya. Ya, siang hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita mau sama-sama cerita-cerita ya tentang keputihan. Apa sih keputihan itu gitu ya? Kenapa sih keputihan itu jadi penting gitu. Nah, di sini kita lihat ya, keputihan itu rata-rata dialami oleh sebagian besar wanita gitu ya. Jadi wanita itu karena efek hormonalnya jadi mengalami yang namanya keputihan. Nah, tapi keputihan ini belum tentu bahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi keputihan itu merupakan suatu pengeluaran cairan ya atau kita sebut sekret ya. Warnanya belum tentu putih ya, bisa jadi warna putih, coklat, merah ya. Kemudian bisa cair, bisa kental ya dari jalan lahir dan bukan darah ya. Nah, pertanyaannya normal nggak sih Dok gitu ya. Banyak banget nih yang konsultasi gitu ya masalah keputihan ini gitu ya. Makanya saya senang banget ya waktu Keke ngundang saya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang masalah keputihan ya. Kenapa? Karena ini penting tapi seringkali terlewat gitu ya. Orang cuma mikir, Dok gimana caranya biar wajah saya putih, kinclong, glowing gitu ya. Nah, keputihan yang di atas mah boleh gitu ya. Kalau keputihan yang di bawah nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali karena keputihan ini merupakan suatu tanda Bapak Ibu ya, merupakan suatu penyakit kalau sudah mulai berubah gitu ya. Nanti saya jelasin perubahannya di mana ya. Kapan sih kita harus berobat ke dokter? Nah, ini nih jawabannya nih, kita lihat ya di atas ya. Kalau yang normal itu yang ada di atas ini nih ya. Jadi biasanya keputihan itu terjadi karena mendekati ovulasi ya. Ovulasi itu masa perubahan pada tubuh wanita karena keluarnya sel-sel telur dan itu terjadi setiap bulan gitu ya, atau masa subur ya, bahasa awamnya masa subur ya. Nah, di sini biasanya keputihannya itu lebih cair ya. Jadi buat Bapak Ibu, makanya tadi kenapa penting juga buat Bapak-bapak gitu ya, kalau ada yang lagi dalam program kehamilan ya, penting banget loh ya kalau keputihannya itu lagi lentur ya, kemudian nggak lengket ya, tapi licin-licin gitu ya. Nah, biasanya lebih cair. Nah, itu adalah tanda masa subur ya. Jadi saat yang tepat ya untuk kita bisa berhubungan untuk memiliki anak ya. Dan biasanya keputihan yang normal ini muncul karena rangsangan seksual di situ ya. Kemudian bisa juga muncul pada saat menjelang atau sesudah menstruasi. Nah, biasanya kalau yang mendekati menstruasi ini keputihannya lebih seperti lengket, terus bergumpal-gumpal seperti itu ya. Dan juga tadi Bu Yeni udah sharing ya, waktu hamil saya keputihan. Nah, bisa jadi ya itu karena pengaruh hormon gitu ya. Nah, terus kalau keputihan yang nggak normal gimana tuh gitu ya. Nah, itu kita lihat tuh ya yang di sebelah nih yang nggak normal gitu ya. Nah, tanda-tandanya itu karena adanya infeksi biasanya.
Kemudian adanya gangguan ya, iritasi pada mulut rahim atau kita sebut mulut rahim di sini serviks ya. Nah, juga bisa menjadi tanda keganasan Bapak Ibu ya. Keganasan ini maksudnya kanker ya. Nah, itu juga gejalanya bisa keputihan. Ya, kemudian juga karena adanya benda asing ya atau sesuatu di area vagina kita gitu ya. Jadi si vagina itu mempunyai respon tubuh untuk mengeluarkan apapun yang nyangkut di situ gitu ya. Jadi kalau ada benda-benda asing itu mau dibuang tuh pakai si lendir ini gitu ya. Makanya keputihannya jadi banyak ya. Juga hati-hati bisa timbul ya karena adanya iritasi itu ya. Kita lihat ya. Kenapa ada iritasi? Karena ada bahan kimia ya, entah karena cairan, krim ya, kita banyak pakai produk-produk yang kadang kita juga nggak tahu gitu ya, kena makan sama ikan gitu ya. Oh ini nih katanya bagus buat bikin keset lah, buat bikin ya yang lain-lain itulah ya, ibu-ibu tahu ya. Nah kita lihat nih di sini ya, hadir Pak Tony ya, kita dengerin ya Pak, insya Allah berguna buat keluarga kita ya. Nah di sini ya ada apa aja sih tanda-tandanya gitu ya. Nah, kalau yang normal ya itu biasanya encer, kemudian warnanya bening ya atau enggak berwarna ya. Atau bisa juga agak putih gitu ya. Nah, enggak bau, enggak gatal ya dan jumlahnya ya enggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau yang udah kayak di sebelah nih, ya, lihat ya yang di sebelah ini ya. Nah, tanda-tanda yang sudah mulai menjadi penyakit. Nah, biasanya ada 5 yang saya tanyain. Ya, gatel enggak gitu ya. Kalau gatel banget ya itu tanda-tandanya jamur ya biasanya. Terus kalau jamur itu biasanya dia gumpal-gumpal ya kayak susu pecah gitu ya, kayak susu yang udah basi gitu ya. Aduh, itu gatel banget. Ya, kemudian yang berikutnya lebih keruh, kental ya. Nah, kemudian warnanya berubah ya. Jadi bisa warna kuning, hijau, merah, ada yang warna merah loh. Tapi bukan darah ya. Jadi dia keputihan tapi warnanya kayak stroberi gitu. Ya, jadi ada perubahan warna. Nah, kemudian biasanya juga ada bau. Ya, saya tanya bau nggak gitu. Kalau baunya kayak permisi ikan busuk gitu ya, ada sesuatu yang busuk, nah itu bahaya gitu ya. Kemudian adanya rasa panas atau terbakar pada saat kita buang air kecil. Nah, itu juga tanda ya adanya infeksi di situ ya. Nah, kemudian jumlahnya biasanya sangat banyak ya. Jadi nggak cuma sedikit kayak bercak-bercak tapi banyak gitu ya sehingga mengganggu ya. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kalau kita udah mulai mengalami keluhannya kita harus berobat ke dokter ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nih. Apa aja sih gitu ya efek sampingnya, bener nggak sih kalau keputihan ini bahaya, kalau saya diemin gimana dok? Nggak apa-apa gitu ya. Jadi keputihan itu merupakan suatu tanda dari tubuh kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita lihat ya, kalau kita misalnya kena sesuatu yang panas ya, pasti kulit kita bakal langsung melepuh gitu ya. Nah, bahaya nggak melepuh itu ya? Sebenarnya kalau cuma melepuh aja nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama kena panas, lama-lama jadi luka bakar yang dalam, ototnya habis kan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya satu tanda ya, melepuh itu tanda awal gitu. Sama kayak keputihan. Yang keputihan kalau nggak normal, kalau kita biarin, lama-lama itu juga bisa punya efek samping ya. Efek sampingnya apa? Ya, salah satunya yang di atas tuh ya, banyak bisa jadi infertilitas atau mandul ya. Kenapa? Karena ada infeksi, infeksinya menyebar ya. Nah, kemudian nanti lama-lama menjadi sulit untuk terjadinya pembuahan atau punya anak jadi susah gitu ya. Kemudian bisa terjadi radang panggul. Terus kalau radang panggul gimana? Nanti lama-lama nyebar semua ya ke area kelamin kita ya, juga bisa menyebar ke infeksi saluran kencing, jadi bahaya ya. Kemudian kalau untuk yang hamil gimana dok? Nah kalau yang hamil ini bahayanya bisa menyebabkan kelahiran prematur ya atau kelahiran sebelum waktunya dan adanya BBLR ya. BBLR ini adalah berat badan lahir rendah karena pertumbuhan si adik bayinya jadi terganggu karena adanya infeksi. Ya, jadi bukan keputihannya yang menyebabkan ya Bapak Ibu, tapi karena ada penyakit yang bergejala keputihan itu gitu. Ya, jadi entah infeksi, entah kanker, entah
jamur ya, intinya yang menyebabkan keputihan itu nanti akan menyebabkan gangguan pada daerah kelamin kita ya. Nah, kemudian kanker dan infeksi juga bisa menyebar ke seluruh tubuh loh dan menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya, banyak yang berpikir gini, oh nggak apa-apa deh, kan kalau area kelamin kan cuma kelamin aja, nggak bakalan bahaya buat kita. Nanti dulu ya, bisa bahaya loh Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini, apa aja sih penyebabnya ya? Macam-macam, ada bakteri, ada virus ya, ada parasit, ada jamur ya, bahkan juga bisa kanker loh penyebabnya si keputihan ini gitu ya. Jadi di sini saya jabarkan ya, yang bakteri juga macam-macam ya. Ada Chlamydia trachomatis, NGO ya, kemudian infeksi virus, HPV, ini yang seringkali menyebabkan kanker ya. Kemudian juga bisa ada faktor lain yang menyebabkan keputihannya jadi tambah berat. Contohnya apa? Nah, ini nih masalah kebersihan nih. Nah, ya. Hati-hati ya kebersihan. Terus tadi Bu Yeni juga sempat nyebut ya kayaknya di awal ya, saya stres dok jadinya keputihan gitu. Iya benar ya. Itu juga ya karena pada saat kita stres ya hormon di dalam tubuh kita tuh berubah sehingga keputihannya jadi tambah banyak, bisa. Ya, kemudian juga adanya alergi ya. Alergi saya juga sering ketemu nih gitu ya. Saya punya pasien ya alergi sama celana dalamnya, permisi ya. Jadi dia keputihan terus-terus gitu ya. Nah, begitu diganti ya, ternyata dia celana dalamnya yang mengandung bukan serat cotton 100% gitu ya, tapi ada tambahan-tambahannya ya, kemungkinan ada bahan pemutihnya juga. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan alergi ya. Terus kalau alergi bahaya nggak? Ya bahaya, karena kan garuk ya, karena gatal digaruk, iritasi ya, malah jadi infeksi deh gitu kemana-mana ya. Jadi perlu kita tanganin. Kalau memang sudah semakin banyak keputihannya, harus kita tangani dengan baik ya. Nah, kita lihat nih, apa sih yang paling sering menyebabkan keputihan ya? Yang paling sering adalah penyakit menular seksual, Bapak Ibu. Jadi mesti hati-hati ya. Ada banyak infeksi yang ditularkan dari hubungan seksual ya, entah bakteri, virus, jamur, parasit dan sebagainya. Ya, ada yang bisa disembuhin, ada juga yang tidak. Ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi gitu ya. Ada yang menimbulkan kelainan ya, tapi juga ada yang semua tubuh, bukan cuma di kelamin aja ya. Ada yang ringan, cuman kayak nyeri-nyeri aja tuh di area perut bagian bawah, tapi ada juga yang sampai menyebabkan kita mandul atau infertil ya, juga bisa mengganggu janin pada ibu hamil ya. Nah, sebabnya apa sih ya? Kalau untuk penyakit menular seksual itu sebabnya jelas ya, karena hubungan seksual selain dengan pasangan ya. Nah, ini ya saya cerita satu persatu ya. Ada nih yang namanya gonore ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau nama kerennya tuh Raja Singa. Kalau singanya keren ya, tapi jangan Raja Singa penyakit ya. Aduh, ini nggak keren banget. Ya. Jadi ini penyebabnya adalah bakteri ya. Kemudian gejalanya itu kalau pada laki-laki itu biasanya dia menyebabkan adanya sekret atau nanah di alat kelamin gitu ya. Nah, dia baunya busuk ya, kemudian rasa terbakar waktu kencing ya. Cuman kayak gitu aja tuh gitu ya. Jadi biasanya tuh pasien datang gitu ya dengan malu-malu, dok ini loh saya tuh habis jatuh gitu ya. Jatuh di mana Pak? Mana lukanya? Ini lukanya nanahan gitu. Mana nanahnya gitu ya? Ini dok di tempat yang tertutupi gitu ya. Nah, jadi si penderita biasanya mulai terganggu pada saat buang air kecil dan ada nanahnya gitu ya. Nah, kalau pada perempuan ya, nah ini yang bahaya, seringkali tertular dari pasangan ya, dan gejalanya tuh nggak begitu nyata gitu ya. Jadi gejalanya bisa tersembunyi ya. Jadi cuman seperti keputihan ringan, nah tapi ada rasa terbakar waktu kencing gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu kalau ada keluarga, teman, saudara gitu ya yang mengalami keluhan ringan, ya harus berobat ke dokter ya. Kemudian biasanya juga bisa terlihat peradangan pada mulut rahimnya ya, dan bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita gonore ini gitu ya bisa menderita kebutaan bayinya gitu ya, karena si infeksinya kena si mata babynya gitu ya. Saya waktu saya tugas di NTT ya,
Saya sempat ketemu pasiennya nggak merasakan apa-apa coba gitu ya, cuman keputihan aja nih gitu, cuman keputihan terus nggak ada nyeri, nggak ada apa ya, tahu-tahu pada saat dia melahirkan si bayinya tuh buta gitu ya. Butanya juga khas ya kalau pada NGO ini kelihatan ya. Terus saya tanya, ibu bapaknya kerja di mana gitu ya. Nah, ternyata masih anak mahasiswa ya, terus suka ganti-ganti pasangan gitu ya. Jadi hati-hati banget deh gitu ya. Bahaya banget ya. Dari yang gonore ini ya, biasanya ada teman akrabnya, siapakah dia? Ya, HIV gitu ya. Jadi bahaya ya. Penyakit menular seksual biasanya teman akrab ya sama si HIV. Jadi kita mesti hati-hati ya. Nah, ini ya, kalau pada wanita itu pada saat infeksinya dari mulut rahim ya, Bapak Ibu, ini yang namanya mulut rahim, ya kelihatan ya kursor saya ya. Nah, ini nanti infeksinya bisa naik ke atas, kemudian bisa menyebabkan peradangan di tuba falopi atau saluran, ini yang di atas ini nih ya. Jadi yang di sini ada rahim. Nah, di atasnya ada tuba falopi atau saluran ya. Nah, ini nih yang nanti akan meradang itu jadi menebal ya. Kalau menebal nanti akhirnya jadi pada saat hamil itu terjadinya di sini kehamilannya, bukan di rahim ya. Jadi si ovariumnya keluar, mengeluarkan sel telur. Nah, namun karena menebal jadi sel telurnya nggak bisa turun ke rahim. Jadi akhirnya nyangkut di tuba falopi ya. Jadi akhirnya menyebabkan kehamilan ektopik ya, atau kehamilan di luar kandungan ya. Ini juga sering terjadi pada penyakit menular seksual ya. Nah, terus bahaya nggak? Bahaya karena pendarahan hebat dan bisa menyebabkan kematian di sang ibu ya. Nah, yang berikutnya apa gitu ya? Klamidia. Ya, klamidia ini juga resiko untuk terjadinya keputihan ya. Jadi si wanita yang terjangkit itu biasanya hanya iritasi ringan aja gitu ya. Kemudian sama mirip ya kayak NGO, bisa terjadi rasa panas waktu kencing gitu ya, atau buang air kecil ya. Nah, kalau parah ya ini bisa menyebar ke seluruh area vagina dan radang panggul ya, juga bisa mengakibatkan penyumbatan dari tadi tuba falopi ya, dan dia juga bisa berefek ke seluruh tubuh ya, jadi demam ya dan sebagainya. Ya, terus kalau pada laki-laki gimana ya? Biasanya hanya seperti ada lendir aja ya, nggak terlalu terasa gitu ya. Nah, itu sebabnya jadi sering terlewat. Nah, ini yang kita penting untuk mengetahui ya. Kenapa ya bahaya? Karena bisa berefek ke seluruh tubuh dan bisa kalau pada ibu hamil menyebabkan trakoma pada mata bayinya ya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya ini ya. Di atas saya nih ya, matanya tuh. Nah, mata si babynya itu kan berubah gitu ya. Nah, itu karena infeksi pada ibunya ya, bisa mengakibatkan kebutaan ya. Juga bisa mengakibatkan pneumonia atau radang paru ya pada babynya karena si kumannya itu masuk ke sistemik atau pembuluh darah ya. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, banyak banget loh keputihan itu ternyata merupakan tanda-tanda ya awal, tanda-tanda awal dari penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya. Nah, bahkan ada macam-macam ya, saya nggak jabarkan semuanya satu-satu di sini ya. Ada yang namanya sifilis, kemudian trikomonas dan sebagainya. Kalau sifilis itu gejalanya ringan, dia seperti lubang di saluran kelamin gitu ya, di permisi alat kelamin, tapi dia nggak nyeri. Nah, itu mengakibatkan biasanya orang gampangin, nggak apa-apa lah gitu ya, nggak usah berobat ke dokter lah gitu. Tapi sifilis itu jahat banget karena bisa nyerang otak, nyerang jantung ke seluruh tubuh gitu ya. Saya punya pasien ya, dulu ya di NTT juga dia ada lesi-lesi gitu ya, terus dia bilang nggak apa-apa deh operasi aja bedah plastik gitu ya. Habis di bedah plastik bagus tuh alat kelaminnya, tapi ternyata nyerang ke otak ya akhirnya meninggal gitu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda awal yang nggak boleh kita sepelein gitu ya. Nah, kemudian saya mau bahas topik yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu wajib tahu banget nih gitu ya. Waspada kanker serviks ya. Bapak Ibu tahu nggak kanker serviks ya? Kanker serviks adalah kanker pada mulut rahim ya. Kenapa penting banget nih? Kita lihat nih di atas ya, saya tulis. 500.000 perempuan itu didiagnosa menderita kanker serviks setiap tahunnya.
ya, dan setengahnya itu meninggal gitu ya. Dan 80% kasus itu terjadi di negara berkembang. Jadi kanker serviks adalah kanker satu-satunya yang disebabkan oleh virus dan paling jahat pada wanita. Gitu ya. Jadi kalau yang virus hepatitis B menyebabkan kanker sih gitu, tapi nggak spesifik pada wanita ya, bisa menyerang pria juga gitu ya. Tapi kalau pada kanker serviks ini ya paling sering menyebabkan kanker pada wanita. Pada pria bisa nggak? Bisa menyebabkan kanker penis, tapi kecil banget persentasenya gitu ya. Nah, kanker serviks itu berada pada peringkat ke-10 dari kanker yang paling umum terjadi ya, dengan tingkat kematian itu peringkatnya ke-8 tertinggi ya. Jadi kita jangan pusing sama COVID melulu gitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu ya, kalau COVID aja divaksin, kanker serviks orang nggak divaksin ya, lebih bahaya mana ayo? Ya kalau vaksin COVID belum keluar booster aja orang udah nanya terus ke saya, dok boosternya mana? Boosternya mana gitu. Kalau kanker serviks udah positif IVA tes aja pasien masih ada yang bilang ntar aja lah dulu gitu ya. Giliran udah berat, udah nggak bisa tertolong baru pusing gitu ya. Dan kanker serviks ini bahaya ya. Kenapa? Karena penularannya tidak hanya lewat seksual ya. Kalau hanya lewat seksual gampang ya. Contohnya kayak HIV gitu ya. Artinya saya setia dengan pasangan nggak bakal kena gitu ya. Kalau kanker serviks gimana? Kanker serviks bahaya karena ada penularan tidak langsung ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita COVID ya, kan orang takut tuh pinjeman pulpen gitu ya, bilang, oh nanti kalau pinjeman pulpen nih jadi terpapar nih gitu kan. Nah sama ya kalau kanker serviks itu penularan paling sering pada wanita, penularan tidak langsung itu karena permisi ya, karena cebok. Ya, nah cebok itu kan biasanya kita pakai tangan ya. Nah, tangan kita kadang belum cuci tangan dengan bersih gitu. Kita pegang pintu kamar mandi gitu ya. Terus ada orang lain yang mungkin terjangkit gitu ya. Terus dia mengandung kuman, dia pegang pintu kamar mandi. Jadi kita terpapar dari virusnya dia gitu. Nah, pada saat kita terpapar itu kita langsung permisi cebok pada saat buang air kecil ya, menggunakan tangan yang sama, belum cuci tangan dengan bersih gitu. Dan itu akhirnya menyebabkan jadi virusnya masuk dan pada saat ada lesi sedikit ya itu langsung masuk dan menjadi kanker gitu ya. Jadi mudah sekali ya. Apalagi kalau tinggal di satu area dengan kamar mandi yang bersama ya, karena kamar mandi itu sumber penularan yang cukup penting ya untuk kanker serviks ini ya. Nah, saya pernah waktu itu screening ya satu rumah itu ibu dan menantunya kena. Ya, kok bisa? Emang bapaknya ACDC? Enggak ya, tapi karena kamar mandinya bersama Bapak Ibu. Jadi resiko banget ya. Karena kita kan pakai gayung bareng ya, kita pakai mungkin selang itu ya buat nyiram bareng ya. Jadi itulah faktor resikonya ada di sana ya. Nah, kita lihat nih, kanker serviks disebabkan oleh apa sih gitu ya? Inilah nama virusnya ya, human papilloma virus ya, HPV ya, ada banyak HPV ya. Di sini kita lihat manifestasinya bisa macam-macam ya. Ini namanya kutil kelamin ya. Ngeri nggak? Ih, ngeri ya ngelihatnya gitu ya. Pernah nih ada ibu hamil ya gitu, sampai saya heran ya, nggak merasakan apapun, giliran udah mau melahirkan, buka begini, banyak gitu, dan kita para medisnya langsung shock bodoh gitu ya, dan ini berbahaya bukan cuma buat ibunya ya, buat janinnya juga gitu ya. Nah, tapi kita lihat nih dari persentase ya, dia menyerang tenggorokan, mulut, penis ya, dan vagina ini jarang. Yang paling sering itu menyebabkan kanker serviks dan kanker di daerah anus ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Nah, kita lihat di sini, apa sih gejalanya gitu ya. Kalau kita nggak tahu gejalanya kan kita nggak bisa mencegah ya. Nah, kita lihat. Kanker serviks pada tahap awal itu seringkali nggak bergejala, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang kita takutin ya. Kenapa? Karena kalau orang nggak bergejala nggak bakal periksa dong, gitu kan, ke dokter gitu ya. Atau keputihan-keputihan ringan, orang cuekin aja, udahlah nggak apa-apa, sibuk gitu ya. Jadi akhirnya nggak berobat ya. Nah, jadi kalau kanker serviks ini ya biasanya bergejala kalau udah tahap akhir. Nah, terus gimana dong? Ya pencegahannya salah satunya kita rutin melakukan pap smear atau pengecekan ya, pengecekan dini gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini ya. Kalau udah parah itu bisa jadi keputihan yang baunya busuk. Ya, ini saya sampai hafal baunya gitu ya. Karena
sering juga kita dapat pasiennya gitu ya. Kemudian adanya pendarahan setelah berhubungan ya, atau keluar keputihan ya di sini ya, keputihan yang nggak normal ya di antara periode menstruasi ya. Kemudian adanya nyeri punggung bawah, ini biasanya sakit banget ya. Kenapa? Karena udah menyebar ke tulang. Ya, juga dia sering menyebar ke paru-paru jadi batuk gitu. Ya, kemudian juga adanya pendarahan setelah menopause. Jadi buat ibu-ibu yang sudah menopause biasanya kan udah nggak haid lagi ya, gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba udah lewat 1 tahun misalnya menopause gitu, kok tiba-tiba ada kayak mens lagi ya gitu. Nah, itu jangan dianggap biasa ya Bapak Ibu, itu penting banget kita harus cari tahu. Ya, itu nanti akan dilakukan biopsi dan dilakukan serangkaian untuk pemeriksaannya gitu ya. Supaya nanti kita bisa identifikasi dini ada kelainan apa di situ ya, apakah ada miom atau kanker dan sebagainya. Ya, juga pada stadium yang lanjut itu berat badan turun ya, kemudian nyebar kemana-mana ya, bisa kebutaan, kelenjar yang jadi besar, kakinya bengkak dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala, tapi hati-hati ini gejalanya kalau udah tahap akhir Bapak Ibu. Jadi pencegahannya gimana ya? Pencegahannya adalah salah satunya dengan vaksinasi ya. Nah, jadi kita lihat nih di sini ya, selain tadi kita bicara keputihan ya tentang bakteri ya, kemudian tentang jamur ya, tentang virus menyebabkan kanker ya. Nah, ternyata keputihan juga bisa disebabkan karena adanya iritasi karena bahan kimia. Ya, wah, iritasi nih, Dok. Kenapa bisa iritasi ya? Banyak. Kita suka nggak beli ini yang mengandung daun sirih, mengandung ini itu dan sebagainya gitu ya. Katanya bisa membersihkan area kewanitaan ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di sini lingkungan dalam vagina itu sifatnya kan asam. Kenapa dia asam? Karena dia butuh untuk menghancurkan bakteri-bakteri yang mencoba masuk gitu ya. Jadi bakteri itu nggak tahan dengan situasi yang asam ya. Nah, di situ juga ada koloni bakteri baik ya. Bakteri baik ini ikut membantu menjaga area kewanitaan kita ya. Dan inilah yang menjadi pelindung dari infeksi ya. Nah, tapi kalau kita sering pakai pembersih-pembersih gitu ya, pembersihnya udah nggak tepat, bahan kimianya mengiritasi, menyebabkan kering, terus kita pakainya sering lagi. Jadi tiap kali pipis pakai sehari bisa 5 kali, ya bahaya ya. Itu nanti akan terganggu keseimbangan ya. Kenapa? Karena rata-rata sabun itu sifatnya basah. Ya. Nah, itu nanti akan beresikonya apa? Meningkatkan infeksi bakteri ya. Jamur juga jadi senang tumbuh di situ ya. Kemudian akhirnya si vagina tuh jadi lebih kering ya. Kalau vagina kering, kena apa sedikit jadi kegesek dan sakit, perih, bisa ada luka kecil-kecil ya. Dan bisa menyebabkan radang panggul ya. Nah, jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, karena kita pakai pembersihnya kurang tepat, itu nanti malah jadi iritasi yang tadinya si kuman-kuman itu bisa terbuang dengan si koloni bakteri baik, sekarang malah koloni bakteri baiknya mati gitu ya, malah jadi menyerang ke area kewanitaan kita gitu ya. Jadi hati-hati ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ada dulu ya sempat booming, sekarang sih udah enggak ya. Mudah-mudahan jangan lagi gitu ya vaginal stick ya. Nah, ini ada ikon gitu ya, katanya gitu. Ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan cairan vagina sehingga terasa keset dan sebagainya gitu ya. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya pernah dapat pasiennya nih gitu ya. Dia mencoba memasukkan si vaginal stick ini ya, merek apa saya lupa ya waktu itu ya. Nah, terus setelah dimasukkan berapa hari kemudian ya itu rasa terbakar, panas gitu ya. Saya bilang, coba Bu, saya lihat. Wah, begitu saya lihat itu sudah bengkak ya, iritasi, merah, infeksi ya, sampai kemana-mana gitu ya. Jadi saya bilang, aduh ini kenapa begini, sampai keputihan juga udah warna hijau gitu ya, karena uji jadi nanah ya. Jadi hati-hati ya. Dia bukan hanya iritasi aja, tapi bisa memicu terjadi infeksi ya, karena dia benda asing ya, dan ada kemungkinan bahan-bahan kimianya ya. Nah, yang berikutnya pembalut. Loh, Dok, kenapa pembalut? Saya juga pakai gitu ya. Nah, jadi pembalut ya, Bapak Ibu, seringnya kita berpikir, oh pembalut tuh kan aman, kan putih, kayak tisu biasa aja nih gitu ya. Nah,
Jadi ternyata gitu ya, banyak pembalut itu yang bukan hanya terbuat 100% cotton ya, karena kalau 100% dari serat kapas pastinya mahal gitu ya. Nah, tapi ternyata ada bahan-bahan lain yang ditambahkan. Apa sih yang ditambahin? Nah, ini nih. Kita lihat tuh di atas tuh, saya masukin gambarnya. Biasanya bubur kertas atau sisa-sisa buangan kertas gitu ya. Jadi daur ulang dari kertas gitu ya. Nah, terus gimana dong biar jadi putih? Di bleach gitu ya, atau diputihkan dengan bahan kimia, salah satunya klorin. Terus kalau klorin bahayanya apa ya? Bapak Ibu tahu ya kalau klorin itu salah satunya di kolam renang. Kalau kita renang, kalau iritasi masuk ke hidung aja kan rasanya kayak panas terbakar gitu ya. Saya kadang udah penggap-penggap gitu kalau masuk gitu ya. Itu padahal kadarnya nggak terlalu tinggi, itu rendah banget gitu ya. Nah, jadi di sini seringkali diputihkan dari klorin dengan klorin ya, sehingga menjadi putih bersih ya, tapi residu dari proses pemutihan tersebut bisa timbul yang namanya dioksin ya. Nah, dioksin inilah yang berbahaya. Kenapa? Karena dioksin ini bisa menimbulkan berbagai efek buat tubuh kita ya. Bisa mengganggu hormon ya, kemudian dia juga bisa menyebabkan radang panggul, menyebabkan endometriosis, menyebabkan kanker ya, dan sebagainya. Endometriosis itu jadi adanya si sel-sel rahim kita yang berpindah tempat gitu ya. Nah, itu akhirnya memicu menstruasi kita tuh jadi nggak normal gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Nah, selain itu apalagi sih yang ada pada pembalut ya? Pada pembalut tuh juga bisa adanya pewangi ya atau fragrance. Biasanya kan pengennya biar wangi gitu ya. Nah, wangi-wangian itu tuh yang bahaya ya. Kenapa? Karena wangi-wangian itu bisa mengandung bahan-bahan pelarut organik ya, kemudian jadi untuk mempertahankan si pewanginya itu kan harus ada yang ngikat gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan reaksi-reaksi ya, entah iritasi, entah alergi karena salah satu penyerapan itu dari kulit gitu ya. Jadi pada saat kontak dengan kulit kita gitu ya, itu bisa menyebabkan iritasi. Bahkan kalau orang yang punya bakat alergi gitu ya, itu bisa memicu jadi gatal, merah, perih gitu ya, rasa panas ya, iritasi ya. Jadi begitu sudah mulai teriritasi, kulit kita lebih sensitif ya, nanti akan jadi lebih mudah masuknya si kuman gitu ya. Nah, itu dari pewangi tambahannya. Nah, terus masih ada juga yang lain ya. Bisa juga rayon ya, itu salah satu bahan yang lebih murah dari cotton ya, untuk penggantinya cotton ya, itu ada di pembalut. Kemudian juga bisa ada pestisida. Loh, kok ada pestisida? Itu bukannya buat di ladang gitu ya. Nah, ternyata ya seringkali pada saat petani menanam cotton gitu ya, biar si cottonnya banyak kan pakainya pestisida buat bunuh si hama-hamanya. Nah, itu masih terserap di bahan cottonnya itu. Nah, akhirnya itu yang berbahaya apabila melekat ke area intim kita gitu ya. Belum lagi plastik. Nah, seringkali kan plastik itu Bapak Ibu kan kalau ibu-ibu sih yang tahu atau anak remaja ya. Biasanya kan kita kalau punya pembalut tuh dibilang waterproof, anti leakage gitu ya. Nah, itu kan pakainya kan plastik ya. Nah, si plastik inilah yang juga beresiko ya untuk terjadinya iritasi ya, panas di situ ya. Nah, bahkan untuk plastik sendiri ini menyebabkan lebih mudahnya bertumbuh jamur ya. Nah, ini seringkali Dok, kok tiap kali menstruasi gatalnya berulang ya? Nah, itu tuh salah satunya ya, hati-hati jamur ya. Nah, terus kalau ada reaksi di sini ya, bisa gatal, kemerahan, bengkak ya. Nah, nggak cocok karena pembalutnya ada bahan-bahan tertentu di situ ya. Nah, ini kita lihat nih ada proses bleaching ya, ada dioksinnya, hati-hati ya. Nah, jadi dioksin adalah ya salah satu bahan kimia ya atau polychlorinated dibenzodioksin PCDD ya atau PCDF PCB yang berbahaya. Ya, resikonya apa? Tadi ya udah saya sebutkan ya, radang panggul, endometriosis, bisa infertilitas, gangguan hormon, gangguan menstruasi ya. Bahkan juga tadi karena dia panas, lembab jadinya ragi, jamur dan kanker bisa tumbuh ya. Kalau kanker itu karena si dioksin ini bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker ya. Nah, cuman dari penelitian ya, makanya di sini saya masukkan juga ya, dari beberapa penelitian ya, bukan hanya di Indonesia
ya, tapi ada di Jepang, Korea dan sebagainya, memang menyatakan bahwa kadar dioksin dan klorin yang terkandung dalam pembalut itu sangat rendah, ya, masih aman gitu ya. Ya, tapi kita harus tetap waspada, benar nggak, ibu-ibu? Coba kita mau hitung-hitung ya. Kalau sebulan kita sekali, berarti setahun 12 kali gitu ya. Nah, sekali haid sekitar berapa tuh? Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari gitu ya. Nah, kita anggaplah 7 hari gitu ya. Berarti udah 84 hari ya. Kita kalikan tahun hidup kita gitu ya. Nah, itu anggaplah kita 50 tahun gitu ya. Itu udah berapa tuh? Gitu ya. Nah, itu saya hitung-hitung 420 kalau kita sekali aja ganti pembalut. Tapi kalau kita sehari bisa 3 kali ganti pembalut, itu bisa 1.200 kita ganti gitu ya. Jadi kebayang nggak, itu banyak banget loh yang kita pakai gitu ya. Nah, jadi kita juga mesti hati-hati ya. Kita lihat tuh di sini ada pertentangan gitu ya tentang dioksin ini ya dengan EPA sama FDA. Ini kan lembaga dunia gitu ya. Jadi EPA bilang gini, ini loh walaupun sedikit tapi dia bahaya, kan bisa terakumulasi gitu. Terus FDA bilang nggak apa-apa, kadarnya udah diteliti itu masih aman, di bawah batas aman kita gitu. Jadi memang betul secara ilmiah itu aman. Ya, karena efek toksinnya itu sangat kecil ya. Tapi hati-hatinya apa? Dioksin ini kan bukan hanya di pembalut ya, seringkali juga ada di tanah, di limbah-limbah ya, sisa kebakaran, kemudian juga ada di air ya, sering juga ada di air ya. Karena itu kita kan nggak tahu paparan yang masuk ke tubuh kita tuh berapa banyak ya. Karena itu kita harus menjaga ya, sebisa mungkin kita hindari yang nggak perlu gitu ya, paparan ya yang nggak perlu tuh kita hindari ya. Apalagi kita mengingat di sini nih ya, area intim kita itu kan sangat permeable gitu ya. Jadi mukosanya tipis, pembuluh darahnya banyak gitu ya. Jadi mudah untuk menyerap bahan-bahan kimia yang ada di situ gitu ya. Nah, ini penelitian ya. Pada monyet ya, 79% monyet itu terdampak endometriosis setelah terpapar dioksin ya. Nah, walaupun memang sangat kecil tapi 10 tahun nih gitu ya. Nah, karena itu solusinya gimana dong gitu ya. Solusinya banyak ya, antara lain kita bisa pakai pembalut kain, bisa ya, atau juga sekarang ada menstrual cup, bisa ya, atau pakai pembalut-pembalut yang mengandung anion karena lebih aman gitu ya. Nah, jadi ini penelitiannya ya. Kita kan bicaranya penelitian ya, saya masukin di sini. Dioksin exposure and breast cancer ya. Kemudian ada juga dioksin dan endometriosis ya. Dioksin mempromot inflamasi gitu ya. Jadi bukan secara langsung menyebabkan inflamasi, tapi membuat kita lebih beresiko terhadap terjadinya inflamasi ya. Jadi bahaya ya. Nah, bahkan dia mengganggu gen ekspresi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kebayang dong gitu. Oh my god gitu ya. Kita bahaya banget loh kita terpapar sama bahan-bahan kimia setiap hari. Gitu ya. Terus gimana dong mencegah keputihannya ya? Jangan lupa bersihkan area kewanitaan dengan tepat. Bersihinnya gimana, Dok? Gampang, pakai air aja ya. Yang penting airnya bersih ya. Jangan pakai air bekas ngelap gitu ya. Saya pernah tuh juga ya dapat pasien, ibunya habis ngelap, anaknya nggak tahu gitu ya, si airnya dipakai buat cebok. Oh, langsung gitu ya kena infeksi. Ya, jadi air bersih aja dan dari depan ke belakang ya, jangan kebalik ya. Kemudian sering ganti pakaian dalam kalau udah mulai lembab ya. Jangan pakai apapun di daerah intim yang masukin benda asing itu, hindari ya. Kemudian ya, untuk mencegah kanker jangan lupa saya kampanyekan ya, harus rutin periksa pap smear. Buat bapak-bapak ya, istrinya didukung dong mau periksa pap smear gitu ya, karena ini penting banget loh. Ya, kemudian kita juga vaksinasi kanker serviks, karena kanker serviks hanya bisa dicegah dengan vaksin ya, nggak bisa pakai yang lain-lain ya. Kan gimana caranya kita menghindari nggak masuk toilet umum? Ya, kalau misalnya nih saya udah jaga banget, terus saya pergi ke hotel, nginep di hotel. Dari mana saya yakin yang sebelum saya nggak membawa virus HPV ke dalam kamar saya? Kan nggak tahu ya. Jadi paling penting adalah vaksinasi untuk mencegah kanker serviks ya. Kemudian pilih pembalut yang tepat dan sering-sering ganti pembalut. Jangan kita diemin aja. Kenapa? Makin banyak tuh jamur sama bakterinya. Aduh, pusing gitu ya. Jadi makin terpapar deh kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada caranya kok kita mencegah keputihan. Kita bisa hidup sehat. Kita cegah semampu kita. Oke, terakhir dari saya, cantik
belum tentu sehat, tapi sehat pasti kita cantik. Yuk kita cegah keputihan ya. Nih saya di antara ladies ini ya, jadi paling jelek di sini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga Oke, bermanfaat. terima kasih Dokter Olive. Wow, beri applause dulu dong untuk Dokter Olive. Presentasinya luar biasa ya. Banyak sekali ya catatan saya di sini dari presentasi dokter. Ternyata jangan anggap sepele ya tentang keputihan ya. Walaupun kayaknya biasa aja karena dari dulu ya udah keputihan, terus Keputihan gitu ya, haid bukan udah kemerahan biasa ya. gitu kan. Iya dok, karena kita biasanya ya menganggap hal ini adalah hal yang normal gitu ya. Ternyata banyak yang perlu diwaspadai dan menarik sekali nih. Salah satu dari penyebab kanker serviks itu adalah salah satunya bahan kimia ya. Bahan kimia yang saya note di sini adalah salah satunya dari pembalut tadi ya, Dok ya. Nah, pembalut yang tepat yang harus kita pakai. Seperti apa sih pembalut yang tepat dan berkualitas? Nah, ini udah jadi kebutuhan pokoknya para wanita ya. Setiap bulan pasti datang nih tamu yang tidak diundang itu ya. Benar, Selalu Bu. setiap bulan gitu. Jadi harus Saya tuh tepat. kepikir, Bu, pengen pakai pembalut kain gitu ya. Tapi ribet banget sih gitu. Nah, hari gini kita butuh yang simple, tapi Bener. aman dan nyaman ya dok ya. Gimana tuh, Bu? Nah, kayaknya Keke udah ada solusinya nih dok. Nanti kita akan dijelaskan lebih lengkap oleh Senior Health Consultant dari Keke Indonesia, Ibu Erlita Febriani. Silakan Bu Erlita. Gilirannya Bu Erlita. Terima kasih Bu Yeni. Terima Iya. kasih Dokter Olive untuk materinya luar biasa loh. Saya juga banyak belajar di sini. Akhirnya kita jadi dapat penjelasan tentang dioksin lebih detail lagi ya. Karena kan selama ini kalau kita bicara pembalut atau nates pasti kita akan bicara tentang dioksin dulu nih. Tapi tadi kita sudah dijelaskan oleh Dokter Olive dioksin itu seperti apa ya. Dan ternyata memang efeknya luar biasa ya dok. Endometriosis ya seperti itu juga salah satu dampak dari dioksin. Dan tadi saya menarik tentang riset yang monyet tadi dok. Ya, ternyata monyet bisa kena endometriosis gara-gara dioksin ya. Benar. Kita juga ya satu spesies loh Bu Erlita. Iya. Makanya kita jangan sampai nih kena endometriosis gara-gara dioksin ya. Dan tadi juga Dr. Elf juga sudah menjelaskan bahwa ternyata pembalut di balik warna putihnya itu bisa jadi ada juga bahan-bahan kimianya ya dok ya, seperti klorin ya untuk pemutihnya seperti itu. Nah itu kalau kita pakai selama berapa tahun ya dok ya? Saya tuh dari mulai apa ya mens tuh dari kelas 5 SD. Nanti bayangin sampai nanti kita mau menopause itu berapa tahun kita pakai pembalut dan kalau lama-kelamaan pasti akan terakumulasi ya dokter Alif seperti itu. Nah itu yang bisa menyebabkan berbagai masalah penyakit gitu. Dan salah satunya adalah keputihan. Jadi keputihan tidak bisa disepelekan. Nah, tadi Dokter Olive juga sudah menjelaskan kan kita harus menggunakan pembalut yang tentunya berkualitas baik. Nah, inilah Keke Indonesia sudah memberikan jawabannya. Jadi Keke Indonesia memiliki pembalut dan panty liner yang sehat. Karena kenapa saya bilang sehat? Karena tidak sekedar menjadi tampon atau untuk menampung darah kotor saja, tapi di dalam nates mengandung banyak sekali bahan-bahan yang memberikan manfaat untuk kesehatan organ intim kita ya. Dan yang pertama adalah tentunya nates ini bebas dioksin ya. Jadi jangan khawatir karena nates ini bebas dari pemutih-pemutih ya. Diambil dari bahan-bahan berkualitas sehingga bebas dari bahan-bahan kimia. Selain itu, nates juga mengandung nanosilver. Apa sih nanosilver ya? Nanti saya coba akan jelaskan lebih lanjut. Dan sebelum masuk ke bahan-bahannya, apa saja sih yang terkandung? Di sini tuh nates ada beberapa varian ya, ada yang day, ada itu pembalut ya, ada yang day, ada yang night, ada juga yang extra long. Dan kalau kita tidak sedang haid, kita juga bisa menggunakan panty linernya ya. Oke, kita boleh next slide lagi. Nah, apa sih keistimewaan nates ya? Yang pertama adalah tipis.
Saya rasa sekarang udah nggak zaman nih pakai pembalut yang tebel-tebel ya, sampai bikin jalan aja jadi susah ya. Kita harus menggunakan pembalut yang tipis sehingga untuk aktivitas sehari-hari tidak terganggu gitu ya. Terus yang kedua juga nyaman karena permukaan pembalutnya juga lembut sehingga bisa mencegah iritasi. Lalu selain itu nates juga ada lapisan-lapisannya. Nah, ini salah satu juga manfaatnya untuk daya serap ya. Dan yang keempat adalah daya tampung cairannya tinggi. Ini yang saya paling suka dari nates karena daya serapnya tinggi banget. Jadi nggak bocor-bocor lagi ya. Kayaknya kalau sekarang nih kalau kita lagi head bocor kayaknya malu banget ya. Jadi nates ini memiliki daya serap yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi sehingga itu bisa mencegah kita ketika head sedang banyak-banyaknya dari kebocoran atau nembus biasanya kalau kita bilangnya gitu ya. Oke, boleh next slide lagi? Nah, ini bagian-bagian dari nates yang istimewa ya. Pertama adalah pembungkusnya. Jadi pembungkus nates ini kalau mitra Keke udah pernah nyobain nates atau rutin menggunakan nates pasti sudah tahu ya ketika diambil dari kemasannya itu tuh masih tertutup dengan rapat ya. Jadi aman banget kalau kita mau bawa per piece. Biasanya kan kalau wanita kalau lagi haid mau bawa pembalut kalau dibawa satu pack kan kayaknya banyak ya. Jadi kita biasa bawa per piece aja, misalnya mau bawa 2 atau 3. Nah, karena pembungkusnya rapat sehingga aman banget kalau kita masukin ke dalam tas. Jadi tidak mudah terkontaminasi gitu ya. Terus yang kedua juga bahannya itulah biodegradable. Jadi mudah terurai sehingga ramah lingkungan gitu. Terus juga selain itu ada breathable PE film. Nah, ini adalah fungsinya untuk sirkulasi udara. Jadi kan tadi juga Dokter Alif sudah menjelaskan juga tentang kelembapan ya. Kalau misalnya area kewanitaan kita tuh nggak boleh terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab yang terjadi pasti akan menimbulkan gatal dan lama-lama bisa menjadi iritasi. Nah, di nates ini tuh ada sirkulasi udaranya tuh di belakang di bagian lemnya. Nah, kalau mitra Keke perhatikan tuh ada pori-porinya. Itulah fungsinya untuk sirkulasi udara supaya untuk menjaga kelembapan gitu ya. Terus juga bahannya juga lebih halus ya, terus daya serapnya juga tinggi. Dan kalau mitra kayak perhatikan di dalam nates itu tengah-tengahnya kan ada hijau tuh warnanya ada tulisannya nates. Nah, disitulah banyak sekali kandungan-kandungan yang istimewa yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan organ intim wanita ya. Yang pertama ada anion ya, ada magnet, ada nanosilver di situ juga, lalu ada fir dan terakhir ada herbal. Ya, jadi di dalam nates juga ada 5 kandungan herbal. Nah, apa aja sih kandungan herbalnya nanti kita akan coba jelaskan juga. Oke, boleh next slide lagi Bu Yeni. Nah, ini herbalnya. Jadi, testimoni nates ini kan sudah banyak sekali dan rata-rata kebanyakan testimoni nates itu adalah, yang tadinya si wanita ini suka nyeri head ya, biasanya hari-hari pertama tuh kan suka nyeri sekali perut ya. Ketika dia sudah menggunakan nates, itu nyerinya bisa berkurang atau bahkan sudah hilang. Nah, pertanyaannya kok bisa sih saya pakai nates nyerinya bisa hilang? Nah, salah satu jawabannya adalah dari herbal yang terkandung dalam nates ini. Jadi dalam nates ada 5 kandungan herbal, ada aloe vera ya, ini juga bisa sebagai anti radang, antibakteri ya. Lalu juga ada herbal Houtuina cordata, ini juga untuk melembabkan kulit ya. Lalu ada Yimuchao. Nah, Yimuchao inilah yang juga berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri ya dan juga bisa melancarkan menstruasi. Jadi sehingga bisa mencegah gumpalan-gumpalan ketika kita sedang menstruasi ya. Oke, next lagi. 2 herbal yang terakhir adalah ada Borneo. Nah, ini juga fungsinya untuk mengurangi nyeri haid dan ada mintnya. Jadi yang pakai nates sudah tahu lah begitu nempel pasti rasanya seger-seger, semriwing-semriwing ya. Ditambah juga kalau kita buka kemasannya pasti akan ada aroma mentalnya karena itu ada mintnya di situ. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi PMS ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa mengurangi marah-marah ya, lalu juga bisa mengurangi pusing, seperti itu kan biasanya kalau kita lagi haid kan yang dirasakan macam-macam ya. Dan juga bisa mengurangi nyeri di bagian perut bawah gitu. Oke, ini adalah herbal. Lalu ada kandungan lain juga, boleh next slide.
Nah, ada nanosilvernya. Jadi di dalam nates ini ada nanosilver. Di sini fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Karena kita tahu kalau kita sedang haid, apalagi kalau haidnya lagi banyak nih, ditambah aktivitasnya padat, pasti kan keringat juga banyak. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga higienitas, itu bakteri, jamur bisa muncul di situ ya, yang bisa menyebabkan gatal. Nah, si nanosilver ini fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya sehingga mencegah iritasi, mencegah gatal ya gitu. Lalu ada anion. Nah, anion ini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah sekaligus meringankan nyeri gitu. Lalu juga ada FIR atau far infrared. Ini fungsinya untuk juga melancarkan sirkulasi darah. Lalu juga dan yang terakhir ada magnet. Nah, magnet di sini bukan seperti magnet yang suka ditempel di kulkas ya, bukan, bukan. Jadi magnet di sini tuh ukurannya kecil sekali, sudah disesuaikan dengan tubuh. Nah, magnet di sini fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi udara dan juga meningkatkan oksigen pada sel. Jadi banyak sekali manfaatnya dan itulah yang menyebabkan banyak sekali testimoni-testimoni nates ya, Bu Yeni banyak banget kan Bu Yeni ya kalau kita bicara tentang testimoni nates ya. Oh, banyak Mulai sekali Bu dari Erlita yang mulai masuk dari ke kita. iya, nyeri headnya jadi berkurang, terus juga yang tadinya siklus mensnya nggak teratur, itu jadi lancar. Terus juga ada yang apa namanya tadinya pakai KB, kan biasa kalau pakai KB headnya suka terganggu ya, begitu menggunakan nates jadi lancar lagi gitu. Iya, Jadi nggak usah betul ditanya deh betul. kalau testimoni nates banyak deh. Nah, ngomongin soal testimoni, boleh juga nih Mitra Keke yang punya pengalaman ya waktu pakai nates ya, boleh di komen, di chat. Karena ini kita live streaming juga di Facebook, bagi Anda yang di Facebook bisa ditulis juga di live chat ya, nanti akan kita bacakan ya. Kalau saya sendiri putri saya juga sudah pakai nates, dia udah penggemar setianya nates. Jadi kalau pembalutnya habis udah berisik tuh. Bunda mana natesnya gitu, karena dia karena aktif ya, karena masih remaja aktif. Semenjak pakai nates itu dia bilang kalau lagi pelajaran olahraga gitu ya, ataupun aktivitasnya padat gitu, itu dia nggak berasa lagi pakai pembalut, lagi nggak berasa menstruasi karena saking tipisnya dan nyaman. Nah, saya testimoni juga deh jadinya. Oke, yang lain deh, Mitra Keke boleh ya ikutan komen di live chat di Facebook dan juga di Zoom juga boleh, nanti akan kita bacakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen tanya jawab. Tadi udah banyak sekali yang tanya-tanya seputar keputihan ya tadi ya. Nanti akan kita bacakan. Tadi Dr. Olive juga sempat singgung-singgung nih soal pemakaian pembalut kain ya. Tadi ada yang nanya juga nih. Gimana sih kalau pendapat Dr. Olive dan juga Bu Erlita tadi ya tentang pemakaian pembalut kain, katanya ramah lingkungan, tapi dari segi higienitasnya, terus ribetnya gitu ya, itu gimana sih, Dok? Iya, Bu Yeni. Jadi pembalut kain memang kita bisa rekomendasikan karena bahannya kan hanya serat kain ya. Kita harapkan sih 100% cotton. Ada yang bambu tuh serat bambu jadi lebih cepat nyerapnya dan nggak terlalu lembab. Hanya kelemahannya adalah pada saat pembersihannya, benar. Jadi kalau kita bersihinnya nggak benar atau bersihinnya pakai deterjen ya, bahan kimia itu kan dia bisa nempel juga di serat kainnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan iritasi dan alergi ke area kelamin kita gitu. Karena kan pada saat kita jemur terus kena matahari yang cahaya matahari langsung ya. Nah, itu di situ tuh ada reaksi kimianya. Jadi mesti hati-hati. Seperti bayi-bayi itu Bu Yeni saya sering ketemu kasus ya. Dia gatel-gatel gitu ya. Ternyata cuman gara-gara alergi sama deterjennya karena kan kulitnya sensitif. Nah, sama area kelamin kita kan kulitnya kan sensitif gitu. Jadi kalau seperti bayi ya, Dok ya. Jadi sama ya seperti kulit benar, bayi ya. benar, dan banyak pembuluh darahnya gitu. Jadi kalau kita nyucinya pakai deterjen, terus deterjennya banyak, keserap di situ, ya akhirnya iritasi juga deh gitu. Jadi Aduh. nggak praktis gitu ya. Terus iritasi juga sama gitu. Iya betul. Betul, betul sekali, Dok.
istilahnya kita balik ke zaman dulu jadinya ya. Itu Benar, kayaknya ibu zaman saya, dulu ya. zaman-zaman ibu saya itu pakainya kayak Iya. gitu. Bener, ibu saya dulu pakai gitu. Iya kayak gitu ya. Terus sekarang udah ada teknologi yang memudahkan kita ya. Benar, Kalau ada yang mudah ngapain pakai yang ribet gitu. betul, betul, Oke, Bu Erlita betul. ada tanggapan nggak nih? Kalau saya hampir sama sih komentar sama Dokter Olive. Mungkin dari segi pencucian ya dok ya, kalau kita nyucinya nggak bersih, ada sisa deterjennya, atau bahkan kalau kita pakai pewangi pakaian juga, nah niatnya pengen wangi gitu, tapi kalau misalnya nggak bersih ngebilasnya, pada akhirnya malah zat kimianya malah makin banyak yang masuk ya, gitu. Jadi mungkin kalau yang kain kekurangannya lebih di pencucian aja kali mungkin Bu Yeni. Jadi malah jadi lebih beresiko kalau kitanya nggak bersih mencucinya gitu. Oke, ini ada yang seru nih pertanyaannya nih dok nih. Kalau habis makan nanas apa pisang langsung keputihan? Emang ada hubungannya gitu dok? Katanya Ya, jangan makan nanas bisa. sama timun nanti becek katanya gitu. Iya, bisa jadi tuh alergi Bu Yeni. Memang ada. Saya ketemu sih beberapa kasusnya kayak gitu ya. Jadi kalau dia makan kacang banyak terus jadi keputihan gitu. Karena manifestasi alergi tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang pilek, ada yang sesek jadi asma, ada juga yang putihan, ada yang sariawan semua mulut gitu ya. Jadi bisa aja ya. Kalau udah tahu gitu ya kita hindarin aja. Oke, tapi tidak semuanya ya dok seperti itu ya. Enggak, Beda-beda enggak. ya. Ya, Oke. orang-orang tertentu. Oke. Ya, apakah syarat vaksin HPV untuk perempuan yang sudah menikah dan punya anak saja, dok? Nah, ini nih yang ibu-ibu sering nggak tahu ya. Sekalian kita harus kampanye ya, karena wanita itu penting banget untuk vaksin kanker serviks. Jadi kalau kanker serviks itu paling awal diberikan umur 10 tahun ibu-ibu. Yang punya anak wanita, anak kecil, perempuan ya wajib harus vaksin itu dari 10 tahun. Terus menariknya, kalau 10 sampai 15 tahun, jadi sebelum 15 tahun ya, jadi 14 tahun sekian, itu vaksinnya cuma 2 kali, ibu-ibu. Jadi lebih hemat loh, gitu. Lumayan kan, sekali vaksin 1 juta lebih tuh soalnya. Gitu. Nah, kalau di atas 15 tahun harus 3 kali vaksinnya. Itu diberikannya 0, 1, dan 6 bulan gitu. Jadi perlindungannya udah seumur hidup tuh gitu. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi gitu ya, karena perlindungannya disinyalir 95-99%. Dan lebih efektif memang dari penelitian diberikan sebelum menikah gitu. Jadi kalau bisa nih ibu-ibu yuk kita nyicil yuk, nabung dikit-dikit, yang punya anak perempuan kita vaksin deh, karena itu penting banget ya. Tadi saya bilang kalau COVID semua orang mau suntik, bener nggak Bu Yeni? Nah kalau yang ini udah nyebarnya gampang, ya nyebarnya gampang, bisa nggak langsung, terus kita nggak ada yang vaksin atau sedikit lah gitu. Memang nggak semua orang aware ya akan pentingnya vaksinasi. Ya, betul sekali. Dan hari ini kita sudah harus berterima kasih ya sama Dr. Olive karena kita dapat informasi baru nih, pengetahuan baru ya seputar vaksinasi keputihan ini ya dok ya. Saya juga baru informasinya baru sedikit sekali yang saya dapat. Hari ini dapat banyak sekali dari dokter. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk dokter. Apakah aman memakai pembalut jika misfinya sering dicukur, seperti wanita hamil atau yang mau melahirkan? Oke, kalau pakai pembalut aman aja sih menurut saya ya. Cuman misfi itu nggak boleh sering dicukur Bu Yeni. Jadi ternyata tuh ya yang di atas kasih kita bulu itu penting loh untuk barier atau pertahanan terhadap kuman gitu ya. Jadi nggak boleh dicukur karena nanti akan jadi lebih gampang iritasi, lebih gampang alergi gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan tertentu misalnya mau lahiran operasi sesar kan memang harus cukur ya, ya nggak apa-apa gitu. Boleh tetap pakai pembalut. Iya, ini ada lagi pertanyaan. Untuk wanita yang sudah diangkat rahimnya, apakah masih bisa terkena kanker serviks? Dan untuk Bu Erlita nanti pertanyaannya, untuk ibu hamil muda apakah boleh pakai nates Pentiliner karena keputihan? Oke, dari dokter dulu, silakan. Oke, tadi pertanyaannya yang sudah diangkat rahimnya, apakah sudah diangkat rahim tuh kanker serviks? Tergantung diangkat rahim itu seberapa. Jadi ada yang diangkat rahimnya aja, ada yang diangkat sampai mulut rahimnya, ada yang diangkat sampai
area vagina gitu. Nah, itu kan tergantung tujuan pengangkatannya apa gitu. Kalau biasanya diangkat itu karena pada saat melahirkan pendarahan hebat misalnya, itu diangkat semua histerektomi. Nah, kalau histerektominya semua sampai ke mulut rahimnya, berarti ya nggak mungkin. Nah, tapi kalau diangkatnya hanya rahimnya aja, mulut rahimnya masih disisakan, berarti bisa tuh ini tetap bisa terkena kanker mulut rahim. Jadi intinya mulut rahim itu adalah target organ dari si virus ini. Jadi si virus ini tuh suka gitu sama si mulut rahim gitu. Jadi dia begitu masuk gitu ya lewat vagina, dia lewat aja gitu, nempel ke mulut rahim gitu. Nah, baru di situ tuh dia bereaksi. Nah, karena itu kita waspada. Karena dari mulut rahim itu nanti bisa nyebar kemana-mana lewat aliran darah sama limfa kita. Bisa ke paru, ke tulang, yang tadi saya sebutin ya, kemana-mana metastase atau penyebarannya. Oke. Baik, sudah terjawab ya dari Bu Foni tadi pertanyaannya. Dan untuk ibu hamil muda, apakah boleh pakai Nates Panty-Liner karena keputihan nih, Bu Erlita? Di unmute dulu, Bu Erlita. Oke. Ya. Kalau untuk ibu hamil emang ini banyak sekali pertanyaannya Bu Yeni. Jadi kalau untuk ibu hamil memang kita menyarankannya itu adalah ketika sudah masuk trimester kedua. Kalau hamil muda itu kan biasanya antara 1 sampai 3 bulan ya. Nah, biasa di masa-masa 1 sampai 3 bulan ini itu kan masa-masa masih sangat sensitif. Nah, biasanya kita lebih menyarankan untuk konsultasikan dulu ke dokter gitu. Tapi kalau sudah 3 bulan ke atas, nah ini biasanya sudah cukup aman nih gitu ya, tidak terlalu sensitif. Nah, itu biasanya kita bisa memberikan atau menyarankan dengan Nates kalau dia sedang keputihan gitu. Bukan berarti Nates itu ada bahan yang berbahaya, tidak. Cuman memang ketika masih hamil muda itu kan dokternya juga pasti paham masih sensitif banget ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dalam menyarankan sehingga saran saya adalah coba dikonsultasikan dulu ke dokter apakah boleh, ketika sudah boleh baru nanti digunakan. Tapi kalau udah 3 bulan ke atas sih nggak masalah gitu. Kalau memang keputihan silakan digunakan gitu. Oke, baik. Ada juga nih yang testimoni tentang pemakaian Nates. Pas pakai pembalut lain, saya nggak nyaman karena suka gatal-gatal dan sehabis haid kulitnya jadi kering dan hitam terbakar. Tapi setelah pakai Nates aman terkendali. Wah, luar biasa nih ya. Boleh dong yang mau kasih testimoni ya, nanti kita bacakan dan bisa dapat hadiah. Jangan lupa nanti pada saat ketik komennya ya, tolong ditambahkan juga nama Anda dan juga KKD ya. Jadi kita bisa umumkan ya dan bisa ambil di cabang nanti kalau Anda terpilih menjadi pemenang. Oke, ini ada pertanyaan nih Dok dari Ibu Siti Fatimah. Dokter Olive, kalau keputihan yang dialami ibu-ibu yang sudah menopause tapi agak kental putih itu apakah normal dan berbahaya tidak? Oke, keputihan pada yang sudah menopause ya, kita harus waspadai, Bu Yeni. Jadi karena kalau keputihan itu kan hormonnya udah turun, maksudnya kalau udah menopause itu kan hormonnya udah turun ya, gitu. Harusnya sih sudah nggak ada pengaruh hormon. Tapi kalau keputihannya banyak, kemudian tadi ada perubahan warna, ada gatal gitu ya. Nah itu bisa jadi keputihan itu karena infeksi gitu, entah karena jamur ya. Jadi biasanya kalau pada yang sudah menopause itu lebih kering tuh Bu Yeni karena udah habis lendirnya gitu ya. Nah, tapi kalau masih ada keputihan, nah bisa jadi infeksi, bakteri atau jamur. Jadi nanti sebaiknya diperiksakan ya, Ibu. Gitu. Oke. Untuk anak kecil yang mengalami keputihan tapi belum mengalami siklus menstruasi, apakah boleh menggunakan pembalut Nates? Nih mungkin Bu Erlita bisa jawab ya. Oke, boleh sih untuk anak-anak, anak-anak menuju remaja biasanya kan sudah mulai agak keputihan atau aktivitas yang mungkin banyak sehingga bisa gatal di daerah kewanitaan tuh boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Nggak masalah ya. Oke, baik. Oh ini ada juga nih yang testimoni. Saya ibu 3 anak yang sejak lahiran anak 3 haid selalu nggak teratur. Walaupun nggak KB saat haid, juga berat banget di hari ke-1 dan 2 aktivitas saya terganggu
tapi terbantu banget sejak pakai Nates. Nggak ada yang namanya PMS lagi. Head teratur setiap bulan, durasi head juga lebih cepat dari biasanya. Aktivitas pun sama sekali nggak terganggu karena pakai Nates. Seperti nggak pakai pembalut saking tipis dan nyamannya. Oke, ini dari Bu ABC nggak di tulis ya. Ibu siapa ya? Terima kasih Ibu, testimoninya boleh di komen ya Bu ya. Boleh di komen atas nama siapa dan KKD-nya. Aduh, banyak sekali nih ya. Multifungsi Nates is the best pokoknya. Oke, ini dari Bu Satya. Alhamdulillah saya setelah pakai Nates head sekarang jadi lancar. Sebelumnya sudah hampir 5 bulan tidak head. Ini dari Bu Maulida nih, Bu Erli nih. Ternyata memang siklus menstruasi yang tertunda itu ya bisa lancar juga dengan Nates. Itu kandungan apanya yang mempengaruhi itu Bu Erlita? Itu lebih di herbal sih Bu Yeni, herbal sama ada kandungan anion, itu bisa melancarkan siklus head-nya lagi gitu. Jadi emang kandungan herbal dalam nates ini yang memang banyak sekali manfaatnya gitu. Oke, Nah, bisa baik. juga ini ya Bu Erlita ya kan dari dioksin tadi juga bisa ganggu hormon loh gitu. Jadi kalau kita pakai yang pembalut-pembalut yang biasa ya gitu, kalau kita pakai yang apalagi mungkin maaf ya agak murah gitu ya, kita kan nggak tahu ya kalau murah tuh mungkin kecampurnya sama wood pulp tadi itu tuh diputihin gitu. Jadi dari sisa-sisa yang bubur kertas diputihin, nah malah kalau dioksinnya tinggi kan ganggu siklus haid juga mungkin ya, dari sana juga bisa tuh. Wah, pengetahuan baru lagi tuh ya nih. Iya, kita Ternyata dapat dioksin bisa mengganggu siklus head ya. mengganggu siklus head. Kalau bubur ayam oke, tapi kalau bubur kertas jangan ya. Bubur ayam. Bubur ayam mulutnya yang putih Bu Yeni. Iya ya. Nah, ini kan lagi viral banget nih pemakaian apa namanya Men's Cup gitu ya, yang untuk ini ya, untuk pengganti pembalut itu. Itu gimana sih Dok tanggapan dari dokter dan Bu Erlita? Dari faktor keamanannya, kenyamanannya, kesehatannya, seperti apa tuh Dok? Ya, kalau dari saya ya Men's Cup kelihatannya cukup oke, tapi kelihatannya ya, tapi saya juga lagi pelajarin sih karena gini, habits-nya kita ya pada saat memasukkan sesuatu itu entah tangannya bersih atau enggak gitu kan, beda ya kalau bule-bule itu emang orangnya bersih-bersih semua gitu ya. Nah kalau kita kan nggak tahu nih, jangan sampai kita cuci tangannya cepet-cepet gitu ya, terus kita masukinnya, karena masukin menstrual cup itu kan mesti sampai ke dalam banget ya, kalau nggak sampai ke mulut rahim itu dia tetap bocor kiri kanan tuh Bu Yeni ya kan, akhirnya sama aja deh, malah yang dikhawatirkan kalau bocor pas lagi nggak pakai pembalut kan resiko gitu ya. Jadi kalau pakai menstrual cup kan harus sampai plak masuk ke mulut rahim. Nah pertama yang saya notice di situ tangan kita bersih atau enggak. Kemudian yang kedua itu jadi benda asing atau enggak gitu. Karena kan nempelnya ke mulut rahim nih gitu. Kalau jadi benda asing, apapun yang mengganggu itu berbahaya loh gitu. Termasuk misalnya penggunaan KB yang IUD gitu ya. Walaupun resikonya sangat rendah, tapi kalau si benangnya itu nggak pas menggesek-gesek mulut rahim gitu ya kan, tetap resiko iritasi dan harus ada kuman HPV-nya sih gitu. Jadi kalau pas ada virusnya gitu ya lagi nggak beruntung gitu kan bisa iritasi juga gitu. Nah yang berikutnya bahannya itu yang saya masih pertanyakan sih gitu. Bahannya si menstrual cup ini apa? Kalau dari plastik yang sekarang kan polimer plastik itu banyak banget loh kandungan-kandungan berbahayanya kayak ftalat, kemudian banyaklah macam-macam gitu ya, dan itu juga beresiko menyebabkan kanker gitu, mengganggu hormon, dan itu kan kita harus tahu dulu bahannya apa. Jangan sampai udah kita masukin daerah situ rentan lagi kan kena gitu. Jadi ya memang kita mesti pelajari dulu sih. Balik lagi mesti ada penelitian ilmiahnya ya kalau saya sih gitu. Oke, Bu Erlita gimana Bu Erlita? Sama kalau aku tuh, kalau mau tadi bang yang pembalut kain sama yang sekarang yang pakai cup, saya tetap milih pakai pembalut
yang biasa Kain ya. aja ya. Itu udah paling Setuju, aman setuju. ya. aja ya. Karena kalau mesti dimasukin gitu kan, tadi benar kata Dokter Olive, itu higienis apa enggak bahannya, belum lagi tangan kita ya kan. Jangan sampai kita mencoba hal yang baru malah menambah masalah. Betul ya. Taunya abis makan seblak atau ayam Ah, penyet gitu ya. jadi pedes-pedes gimana gitu Iya, ya. cuci tangannya belum bersih. Waduh, ngeri malah ya. Nah, itu harus banyak informasi dulu ya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan ya. Mentang-mentang viral nih, lagi viral semua pada pakai. Pas pakai nanti efeknya yang tidak diinginkan malah bahaya jadinya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mau tanya untuk Bu Erlita, Nates Pantiliner bolehkah untuk anak-anak atau ada aturan usianya? Tadi udah terjawab ya sebenarnya untuk anak-anak. Aturan usianya gimana Bu Erlita? Di unmute dulu Bu Erlita. Saya lupa terus kan gitu. Kalau anak-anak biasanya sih anak-anak yang menuju remaja biasanya Bu Yeni sekitar 10 tahun ya, 9 10 tahun gitu sampai menuju nanti remaja itu sudah boleh menggunakan nates. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun saya rasa tidak disarankan gitu. Lagi belum perlu ya kalau masih di bawah 5 tahun gitu ya. Iya betul. Biasanya kan Benar-benar. masa-masa aktif itu kan 10 tahun ya, itu udah mulai aktif, udah mulai menuju masa-masa apa namanya gadisnya ya. Udah Betul. masuk Jangan-jangan menstruasi. kalau masih 5 tahun mau ganti popok kali ya. Masih pakai Pampers ya. Makanya pampersnya diganti jadi nates biar sehat, biar sehat. Oke, baik. Ini banyak sekali ya testimoninya. Terima kasih Mitra Keke. Saya nggak bisa bacain semuanya, tapi kita random aja ya kita bacakannya ya. Izin share untuk Bu Siti Fatimah nih ya. Dulu head suka sakit dan kram, tapi alhamdulillah sehabis memakai nates rasa itu sudah hilang. Dan menariknya lagi, mitra saya punya ambeien pakai pakai pentiliner ganti 4 jam sekali, ambeiennya sembuh. Wah, luar biasa nih ya. Ternyata tidak hanya untuk ini saja ya, pentiliner ya, untuk keputihan saja atau sehabis menstruasi ya, tapi bisa untuk ambeien juga ternyata. Iya. Itu udah ada beberapa testimoninya juga sih Bu Sudah banyak Yeni. ya Bu Erlita yang masuk ya? Cowok-cowok juga ada bapak-bapak gitu pernah ada Hmm. yang pakai pentiliner atau pembalutnya, tapi dia cuman butuh yang tengah-tengahnya itu tuh untuk manfaatnya ditempelkan di dekat daerah bagian duburnya dan testimoninya sih berhasil. Nah, ini ada tips baru berarti ya bagi Bapak Ibu ya yang mungkin temannya atau mungkin saudara dan lain sebagainya yang punya masalah dengan ambeien bisa coba pakai pentiliner dari Nates. Iya. Oke. Jadi yang sudah menikah gimana? Boleh divaksin? Apalagi yang sudah menikah ya dok ya. Tadi sebelum menikah aja 15 tahun aja Wajib. 10 tahun ke atas ya dok ya? Ya, 10 tahun ke atas sampai 14 tahun lebih itu 2 kali. Yang sudah menikah apalagi ya. Kalau 14 tahun menikah 3 kali Bu Yeni. Tapi kalau belum menikah dan di bawah 15 tahun itu boleh 2 kali gitu. Oke, baik. Iya, ini ada yang bertanya. Ya, di Facebook ada juga yang bertanya. Oke. Bu, tanya, teman saya pakai nates berhenti. Maksudnya berhenti apa nih? Oh, berhenti, pakai pembalut biasa keluar lagi, pakai nates berhenti, pakai biasa keluar lagi. Kenapa bisa gitu ya, Bu? Oh, maksudnya menstruasinya ya. On off gitu. Gimana On tuh Bu off. Arita? Ya memang ada gitu sih Bu Yeni. Jadi untuk pertama kali tuh biasanya ada yang ketika pakai nates langsung berhenti nih gitu, langsung takut nih. Kok saja diberhenti sih gitu kan. Akhirnya jadi nggak mau pakai nates lagi. Memang di dalam nates itu kan ada salah satu herbalnya yang fungsinya untuk melancarkan siklus haid gitu ya. Nah salah satu healing krisisnya itu adalah biasanya berhenti dulu nih haidnya. Tapi kalau kita pakai terus sampai tubuh kita menyesuaikan, itu biasanya nanti akan kembali lagi normal gitu. Oke. Jadi sebaiknya saran saya tetap dipakai aja. Dipakai Gitu. aja ya. Oke, ngomong-ngomong soal bulu tadi, Dok, ini ada yang nanya nih seputar bulu ya. Sebenarnya berapa waktu
idealnya itu butuh berapa lama sih atau range-nya gitu ya untuk mencukur bulu rambut vagina? Atau setiap sebelum menstruasi boleh nggak Oke. sih? Ya, jadi seharusnya malah nggak boleh dicukur. Gitu. Apalagi kalau kita mau menstruasi ya gitu, karena pas menstruasi kan ada darah. Darah itu kan disukain sama bakteri gitu ya. Jadi kan otomatis akan lebih banyak bakteri dan jamur yang mungkin tumbuh di situ. Nah, perlindungannya kan salah satunya dengan si rambut. Jadi sebaiknya jangan dicukur gitu. Nggak apa-apa kok gitu. Kadang ada yang geli gitu ya. Kok ini jadi nempel-nempel di bulu? Dicuci aja sering. Nah, kalau milih untuk cairan pembersih, memang yang disarankan hanya air. Tapi kalau emang pengen banget pakai pembersih, mungkin bisa cari yang pH-nya normal. Jadi jangan yang sabun, karena kalau sabun tuh pH-nya cenderung basa kan gitu. Oke, ya satu pertanyaan lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini banyak sekali testimoninya ya. Nanti kita akan pilih ya 3 orang dengan pengalaman menarik akan kita umumkan dan akan mendapatkan hadiah ya, masing-masing mendapatkan 1 set nates ya. Isinya ada 4 varian. Ada yang day, night, extra long dan juga panty liner. Wah, lumayan banget ya. Oke. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi benar. Iya. Mau tanya nih dokter, saya usia 45 tahun, menstruasi saya tidak lancar, kadang datang, kadang enggak. Juga mengalami keputihan tidak berwarna, tapi tidak berbau. Apakah normal keputihan saya itu? Terima kasih, Dok. Oke, menstruasi kadang lancar, kadang enggak ya. Kalau seperti ini berarti kan masih ada faktor hormonal ya, apalagi kan ibu masih 45 tahun ya gitu. Jadi selama keputihannya nggak terlalu banyak ya, kemudian juga nggak bau, nggak ada keluhan lain ya, nggak gatel, nggak apa, saya rasa sih nggak apa-apa ya, normal gitu. Oke. Nanti observasi aja kalau misalnya tambah banyak dan ada keluhan yang lain, misalnya sakit daerah perut bagian bawah ya atau sakit kencingnya, nah itu kita baru berobat deh. Oke, baik. Ini ada satu lagi nih, Dok. Untuk yang sudah kepala 4, apakah masih vaksin HPV, Dok? Oh iya, saya yang paling tua vaksin 55 tahun tuh. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa, artinya nggak ada batasan ya. Cuman waktu itu karena memang si ibu pasien saya ini memang concern banget ya, ini kepengen sehat dok gitu. Jadi semua yang ada vaksinnya saya pengen vaksin gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita terpapar si virus itu kejadian kita menjadi kanker itu kan 10-20 tahun ke depan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah umur 50 misalnya, ya kalaupun kena kanker ya umurnya 60, 70 gitu kan orang bilang ya wis wayahna gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya kalau kita concern memang sama kesehatan, apalagi kalau 45 tahun kan masih aktif secara seksual ya. Jadi menurut saya sih masih penting untuk vaksin kanker serviks ini gitu. Nah, tapi kalau umur Anda sudah umur 70, 80 gitu ya, sepertinya sih nggak perlu ya. Tapi kalau masih 40-an ya masih perlu. Masih perlu ya, Dok ya. Oke. Ya, boleh satu lagi ya? Ternyata banyak sekali nih yang bertanya nih. Bu, kalau keluhan kista ovarium dianjurkan berapa kali pemakaian? Mungkin pemakaian nates ya, Bu Erlita ya? Untuk keluhan kista Oh iya, ovarium. oke. Sebenarnya kalau untuk berapa kali pemakaian sesuai aja Bu Yeni. Jadi kalau emang lagi haid ya kita pakai pembalut natesnya sesuai dengan kebutuhannya, diganti juga per 3 sampai 4 jam ya. Terus kalau misalnya tidak haid ya kita bantu dengan panty liner gitu. Oke, ini ada satu testimoni yang menarik ya. Teman saya anaknya masih ngompol, bahkan sudah menikah masih ngompol di kasur. Tapi semenjak pakai nates nggak ngompol lagi. Wah, ini testimoni yang Ini luar testimoni biasa. pertama kali ada yang kayak gini nih. Iya betul, jadi tidak untuk menstruasi saja ya, tapi untuk masalah Untuk ngompol ngompol. juga ya. Mungkin boleh dicoba nih tipsnya ya. Tapi Oke. benar Bu Erlita, bisa buat pengganti popok. Iya.
Kan daya Boleh sarafnya nih, tinggi boleh. ya. Daya sarafnya tinggi ya. Oke, Iya. menarik sekali nih ya. Seru banget acara online class hari ini ya. Kita akan tutup dengan informasi ya bahwa informasi beberapa hal tentang ini tentang Nates ya. Karena di bulan ini ya Nates ada program promo Cinta Nates ya. Berlaku 3 sampai 27 Januari. Setiap pembelian paket hemat Nates ya, ini terpampang nih paket-paketnya ya, ada 6 paket di sini. Kalau secara akumulasi dalam 1 bulan Anda membeli 1 paket, Anda bisa dapat 1 KK Life Force Love Nates Pink. Nah, ini bagus banget, cantik banget nih ya, buat hadiah Valentine juga cocok ya. Nanti tinggal tebus aja 1 box Vitayang Clovera, harganya cuma 160.000 aja. Ini bisa beli berkali-kali lipat ya, berlaku kelipatan, mau beli 10, 20, 30, Anda otomatis dapat kelipatannya juga KK Life Force Love Nates Pink. Oke, bagus ya KK Life Force Love Nates, saya juga mau nih kayaknya nih. Oke. Ya, untuk berikutnya ya, saya informasikan untuk acara online KK terdekat, ada acara Beauty Talk ya dengan tema Your Skincare Routine from Nothing to Something. Hari Selasa 18 Januari jam 2 yang dibawakan oleh beauty consultant dari KK Indonesia. Ini di Zoom ya. KK ya, jadi jangan lewatkan. Selain itu masih ada 1 acara lagi yang tidak kalah menarik, yaitu acara Magic Manager Give Impact, di mana acara ini mengapresiasi para new manager yang telah qualified di bulan November dan juga Desember ya 2021 dengan menampilkan special guest speaker juga dan top manajemen hari Selasa tanggal 25 Januari jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, sama di Zoom juga. Jadi bisa pasang alarm dari sekarang, jangan sampai kelewatan. Oke, baik, itu dia yang saya mau informasikan. Ya, terima kasih untuk pembicara kita hari ini. Ada Dr. Olive, ada Bu Erlita. Terima kasih ya. Kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan, wawasan hari ini ya. Semoga bermanfaat juga untuk mitra KK yang tengah menyaksikan baik di Zoom maupun di Facebook. Oke, sehat itu nomor 1 ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk urusan pembalut jangan pilih yang aneh-aneh, jangan pilih yang macam-macam. Jangan pakai yang ribet-ribet, cukup dengan Nates, udah aman, nyaman, sehat, berkualitas ya. Oke, terima kasih Mitra KK atas waktunya hari ini, luar biasa sekali ya, lebih dari 100 orang mengikuti acara Zoom kali ini. Sampai jumpa di acara KK berikutnya, salam sehat luar biasa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Izin live ya. Baru kau memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenpo kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenpo kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata.
kasih kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko.